Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi kembali, berzumpa kembali, dan kali ini kita di samping online, kami di kantor Betul Alfa.com juga melaksanakan streaming kajian secara on-site. Ya. Beberapa teman yang hadir di sini ada Ustadz Fajar, ada Ustadz Didi, Brother Didi, ada Mas Arkan, ada Prof. Fatwa, Mas Abe, dan Mas Sardarto. Dan insya Allah kita akan ini yang merupakan kesempatan untuk bersilaturahim untuk teman-teman yang ada di Hong Kong. Kita satu bulan sekali kita bertemu secara langsung, secara fisik di Depan Duafa Hong Kong. Dan kita juga tetap membuka link online untuk teman-teman yang ada di luar Hong Kong melalui Zoom dan juga media streaming Dompet Duafa Hong Kong. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Salam serta salawat, semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabiin serta umat Islam memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin dari para amin. Eh, Teman-teman sekalian, Iwan Almatullah dan juga para pemerhati yang ada di Facebook Dompet Duafa Hong Kong. Malam hari ini kita akan mendiskusikan satu hal yang mungkin sudah kita kenal mengenai sufisme atau sufisme, dan kalau kita bicara mengenai sufi, mungkin kita akan yang tergambar adalah satu sosok orang yang sangat zuhud, sangat tawadu, sangat banyak berdoa, dengan mungkin apa berbagai musuh, menjauh dari keramaian, hanya berzikir dan beribadah. Itu yang mungkin yang ada dalam bayangan kita seperti itu. Tapi bisa jadi juga ada pengertian yang lain. Dan malam hari ini kita akan coba membahas di diskusi secara online ini mengenai eh, bagaimana pandangan Islam mengenai sufisme. Dan kita akan dibimbing oleh guru kita Ustaz eh, Henry, aduh, tapi lupa nih namanya. Nuswantoro ya, ya, Nuswantoro. Jadi apa roommate saya di dalam. Dan mudah-mudahan nanti diskusi akan sangat menarik. Tapi untuk teman-teman yang ada di streaming, kita akan cukupkan mungkin sampai paparan dari Ustadz sampai dengan mengenai pandangan secara umum. Untuk diskusi yang lebih detail akan kami lanjutkan nanti di media Zoom secara eh, terpisah dari streaming berbagai platform. Dan sebelum kita memulai acara ini untuk keberkahannya, marilah kita sama-sama buka dengan baca surat Al-Fatihah eh, agar eh, majelis ini bisa memberi keberkahan buat kita semua. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب Alhamdulillahirrahmanirrahim. العالمين Ar-Rahmanirrahim. المجيد Maliki yaumiddin. والرحمن Iyyaka نستعين na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, selanjutnya pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizqna fahma wasi'a. Baik, Bapak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini kami hadir di kantor Dompet Duafa
untuk bersama-sama bersilaturahmi, berdiskusi, sharing, dan saling berbagi ilmu tentunya. Dan di kesempatan malam hari ini juga saya ini sifatnya sharing. Tentu nanti dari diskusi-diskusi kita akan bisa menambah wawasan dan pemahaman serta peningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di kesempatan ini kita juga bersyukur sudah masuk bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau di Indonesia sudah ramai ya, setiap malam di masjid-masjid. Ya, mereka mengagungkan dan mengucapkan syair-syair pengagungan terhadap Rasulullah, tapi nggak paham apa yang diucapkan. Karena pernah ketika kita memang di masjid gitu kita tanya sebenarnya itu yang dibaca apa ya ternyata nggak paham juga gitu. Karena ternyata memang tradisi ya. Ini tradisi kalau bulan Rabiul Awal tanggal 1 sampai tanggal 12 itu ya mereka membaca Al-Barzanji dan mereka menganggap bahwa Al-Barzanji itu nggak tahu juga sebenarnya kitab apa sih gitu. Nah, ternyata itu kan kitab yang itu ada sejarahnya ya, ada pengagungan terhadap Nabi dari Syekh Al-Barzanji. Dan ditanya Al-Barzanji ini siapa juga ternyata nggak tahu. Tahunya ya itu kitab ya, padahal itu adalah pengarangnya kan. Nama orang. Dan itu mulai abad keberapa ya Pak? Jadi mulai ada mulai tradisi itu ya. Enggak tradisi Maulid itu ya. Oh, tradisional itu pertama kali di Fatimid, dinasti Fatimid di Eropa. Oh, dinasti Fatimid ya. 11, 11, 11 12. 11. Nah, itu yang memang melantunkan sholawat-sholawat burdah, bahkan sholawat-sholawat yang memang untuk menunjukkan kecintaan pada Rasulullah SAW. Dan hari ini kita belajar tentang sufisme ya. Itu juga kalau dirunut sebenarnya kalimat ini juga tidak ada dalam literatur hadis Nabi atau di dalam literatur contoh yang menerangkan tentang sufisme itu nggak ada. Yang perlu kita ketahui. Hanya saja praktek-prakteknya itu ada. Yang itu mengarah pada sufisme. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang sufisme itu hakikatnya seperti tripod ya. Jadi kita belajar iman, Islam, dan ihsan. Maka ketika ini saya ada buku ini, Sufism ini, ada satu buku Sufisme tentang A Path Towards the International of Faith. Nah ini bukunya ini, buku buku Sufism ini. Ini buku tentang sufistik. Maka di sini tulisannya ihsan itu. Ini Pak Adi bisa baca Pak ini Pak. Ini bacaannya apa? Ada yang kita baca ini nggak tulisan ini? Oh, udah tahu saya. Iya. Pada aflah man tazak. Kalau tekut ya. Tazak. Pada asmaram bihi. Qad aflaha man tazakka ini. Ya, jadi Baca. nah ini jadi sebenarnya yang dikupas itu adalah hal-hal yang memang terkait dengan aspek keimanan yang nomor tiga itu. Islam, iman, Islam, ihsan. Nah ini kayak tripod jadi tiga. Nah kita kan selama ini yang kita banyak bahas itu iman dan Islam. Nah yang ketiga itu ihsan. Nah mungkin juga ini gambaran potret yang kemudian kita bisa lihat di negeri kita ya. Di negeri kita itu bisa jadi dia belajar iman, belajar Islam, tapi ihsannya ini kurang gitu. Sehingga ketidakjujuran, kemudian corruption, itu karena merasa ya tidak ihsan tadi kan. Kalau ihsan itu Pak, anta buduha ka anak katara wa ilam takun taro fa innahu yara. Jadi kita beribadah seolah-olah itu kita melihat Allah atau kalau tidak maka kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita.
Nah, jadi kalau sendiri itu sebenarnya kan maknanya dari kata wol ya, dari wol. Suf itu kan wol. Karena dulu orang-orang yang melakukan praktek sufi itu kan dia pakai pakaian yang putih, yang lembut seperti wol ya, sehingga orang kemudian mengistilahkan itu kemudian sufi. Nah, kalau di terminologi yang lain sebenarnya sufistik itu lebih pada, jadi ini nggak di Indonesia pun beberapa teman-teman yang ngaji itu menolak kata-kata ini. Kata-kata sufi itu menolak, nggak ada sufi-sufi dalam Islam itu. Dan bahkan ada yang mengatakan sufi itu menyimpang dari ajaran Islam. Ini realitanya begitu ya. Walaupun sebenarnya tergantung praktek-prakteknya. Adakah yang memang praktek-praktek yang penyimpangan terhadap Islam berkait dengan praktek-praktek sufisme juga ada. Ada. Tapi kalau yang benar ya, dia pasti tidak melakukan penyimpangan di dalam kaidah-kaidah Islam. Apalagi ya kemudian yang kemudian dibahas adalah terkait dengan tazkiyatun nafs. Maka di sini sufisme is a state or a state of mind. Jadi memang dia tidak hanya sekedar rather than a mere statement. Tidak hanya sekedar dia hanya sebagai apa kata-kata saja bahwa saya ini sufi dan sebagainya. Tapi lebih pada memang praktek-praktek sufistik. Maka di sini dikatakan bahwa Sufi itu adalah karakter, traits, and property, yaitu akhlak dan adab. Ya. Nah, sehingga apa? Orang kalau belajar Sufi itu akan hadir kelembutan, ya, akan hadir kelembutan jiwanya, akan sabar, akan menjadi pemaaf. Jadi dia tidak kaku di dalam beragama. Apalagi semua ibadah itu sebenarnya harus masuk pada tataran ihsan, tidak hanya pada tataran syariat saja. Orang yang sholat, misalkan, maka dia harus ihsan. Orang yang zakat, dia juga harus ihsan. Orang yang melaksanakan apapun ibadah-ibadah itu, ya harus dalam koridor ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini dari awal yang sering terjadi di perdebatan yang kemudian terjadi di tengah-tengah masyarakat. Baik, alhamdulillah. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana kemudian kita itu melakukan upaya-upaya untuk praktek-praktek di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena memang kalau kaitannya dengan sufistik ini adalah pengalaman-pengalaman spiritual ya, pengalaman-pengalaman batin yang dia melakukan olah rohani. Nah, kemudian ada pertanyaan ya. Ketika kemudian bagaimana kemudian kita bisa menjadi seorang sufi gitu? Apakah itu harus meninggalkan seluruh aktivitas dunia hanya Assalamualaikum. Hanya bergerak pada hal yang sifatnya spiritual itu. Atau masih juga terlibat di dalam aktivitas dunia. Tadi Kak. Nah, monggo, 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 monggo. Ya, monggo. Selamat datang. Saya nom masih kuat. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini kita sedang berdiskusi tentang gerakan sufisme, Pak. Apa itu sufi? Apakah kita yang bekerja di Kongo juga bisa menjadi sufi? Bagaimana perilaku-perilaku sufi ya?
Nah, karena sebenarnya kata-kata tasawuf ini tidak ada di masa Nabi gitu. Nggak ada pada masa Nabi itu nggak ada. Tetapi Nabi itu melakukan praktek praktek tazkiyatun nafs ya. Melakukan praktek tazkiyatun nafs. Ini Pak Didi bisa menambahkan ya. Pas sebenarnya Ya. Jadi kalau dulu Nabi itu sebelum menerima wahyu melakukan tahanus, tahanus di Gua Hiro selama berapa tahun ya? 3 tahun ya. 3 tahun melakukan penyucian diri ketika melihat satu fenomena yang ada di masyarakat ketika itu kejahilian. Kemudian Nabi SAW itu berada di Gua Hiro melakukan perenungan-perenungan. Kemudian di situ Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan menurunkan wahyunya. Nah, sehingga orang kemudian menganggap bahwa Nabi itu juga dulu melakukan kontemplasi. Kontemplasi-kontemplasi yang ada untuk sebelum turunnya wahyu. Nah, sebenarnya sih praktek-praktek tazkiyatun nafs itu juga menjadi bagian di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian itu kita lakukan, sebenarnya otomatis itu kita ya sudah dalam tataran menempa jiwa, menempa rohani kita. Karena ada orang yang melakukan olah rohani, tapi hasilnya menyimpang juga ada. Ya, dulu di Bogor itu orang melakukan olah rohani, dia melakukan kontemplasi jiwa, tapi justru malah menganggap dirinya sebagai nabi. Itu siapa namanya itu yang di Bogor itu? Iya. Ya, Lia Eden malah lebih Oh keren ini lagi. apa namanya? Lia Eden malah menganggap dirinya malaikat kan. Bogor itu. Musadik, Musadik. Iya, Ahmad Musadek. Ahmad Musadik. Jadi Indonesia itu lengkap. Dia melakukan kontemplasi rohani, jadi yang jadi malaikat, yang jadi nabi. Itu faktor itu yang lebih parah lagi apa? Ada pengikutnya gitu. Ini karena dia sebenarnya juga kalau dibilang apakah itu dia mau nyufi, sebenarnya dia mau yang dia lakukan juga sebenarnya proses-proses sofistik gitu. Dia melakukan amalan-amalan, dia melakukan perenungan-perenungan. Nah, tapi yang masuk ternyata setan kan. Nah, karena apa? Fondasi akidahnya tidak kuat, sehingga ketika dia melakukan aktivitas-aktivitas itu dia didasari dengan akidah yang kuat, akhirnya justru menyesatkan. Dia justru adalah tersesat. Nah, ini yang kemudian di, perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud ajaran-ajaran sufi itu hakikatnya adalah penyucian jiwa dan akhlak. Jadi ada adab, ada akhlak, ada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baunya kopi seger. Enggak, itu kok ngopi ini dewe gitu loh. Enggak. Yang lain, yang lain. Iya. Ya udah gitu. Iya. Kopi dibawain motor. Nah, jadi intinya pada penyucian jiwa. Kemudian ada adab, ada akhlak. Pendekatan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan zikir-zikir yang tentunya ini dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga punya sifat zuhud, dirinya zuhud. Dan dalam praktek-prakteknya pun juga harus sesuai dengan kaidah tauhid, tidak melanggar pada tataran-tataran tauhid. Kenapa? Karena dia menghadirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk, dia berzikir. Nah, kadang yang kemudian melampaui batas kan kemudian ya kalau kita sering mendengar juga ada nama tari sufi. Ya, itu gimana nih Pak Didi nanti? Nah, ya. Karena tari sufi, oh, Itu gerakan 10. nah, gerakan 10 simpan ya. Iya, iya. Nah, karena ternyata tari sufi itu juga nggak gampang, Pak. Ya, apa? Pusing ya? Wah, kalau pertama kali jangan tidak cuma pusing, mabuk, Pak. Udah praktek ya. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dalam masya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi kita itu kan berputar ya. Hari ini kita kan nggak sadar kan kalau bumi kita itu berputar. Nah, ketika tari sufi itu sebenarnya dia sedang mengikuti putaran bumi ini. Jadi tahu bahwa bumi ini bergetar gitu. Nah, lagi-lagi ini kan juga nggak ada contohnya. Dulu Nabi nggak mengajarkan tarian-tarian seperti itu yang kemudian. Nah, ini akhirnya di Semarang di dekat tempat saya itu ada pesantren yang memang ngajarin santri-santrinya untuk tari sufi. Nah, kalau dulu yang terkenal kan Rumi. Rumi itu kan ketika menulis puisi itu kan ketika dia itu sedang sedang melakukan
putaran-putaran itu gitu. Fly itu menulis puisi-puisi itu udah keluar apa? Oh iya ada, bahkan di tempat saya, di dekat saya itu ada pesantren yang ngajarin santri-santrinya itu, dan sekarang jadi teatrik, jadi beda, sudah beda orientasi gitu. Itu jadi teatrikal, kalau mau pengajian ditarikin dulu sufi gitu, lama-lama dengan musik. Padahal sebenarnya kan dulu bukan bukan tidak ada musiknya gitu. Ini kan sudah mau campur adukan antara seni dan zikir ya. Karena dulu sebenarnya itu ya putar-putaran aja. Nah, ini dalam perspektif hari ini bisa kita diskusikan bagaimana itu dengan tarian sufi, tapi itu tari untuk mendekatkan diri kepada Allah karena itu diisi dengan zikir. Jadi muternya itu berzikir, Pak. Muternya itu berzikir. Pusing nggak? Ya kalau belum terlatih pusing, bahkan bisa tergeletak-geletak. Itu satu aja pengalaman nih. Udah pernah harus karena mau mengikuti gerakan bumi berputar kan, kita nggak bisa nahan, kan tangannya gini kan. Terus kita muter gitu, ya pasti akan tergeletak dan jatuh. Tapi kalau sudah terlatih ya bisa. Itu hal yang mungkin perlu kita diskusikan. Bagaimana dalam perspektif perspektif mm, Islam karena memang banyak banyak yang juga mengamalkan itu. Tapi sesungguhnya praktek-praktek ihsan itu kalau para ulama menyatakan sudah cukup. Syariat itu sudah cukup untuk melakukan tazkiyatun nafs. Ya. Jadi syariat itu sudah cukup untuk melakukan tazkiyatun nafs. Misalkan orang kepingin mengolah rohani, ya sudah cukup puasa. Puasa sunnah misalkan puasa Daud. Nah kadang kan banyak orang kemudian karena kepingin melakukan olah rohani akhirnya puasa mute, puasa 40 hari, puasa yang berturut-turut. Nah itu kan nggak ada dasar syariatnya. Tapi mereka melakukan loh. Saya kan sedang belajar menjadi sufi gitu. Ini melakukan praktek-praktek ritual yang memang tidak ada contoh. Saya pernah dulu diskusi dengan orang yang melakukan ritual-ritual begini yang katanya ini kan untuk menjadi sufi atau untuk menjadikan jiwanya itu kuat dan kokoh, termasuk dia tidak namanya kalau orang Jawa itu sering namanya puasa pati geni, jadi nggak boleh makan-makan yang dari api. Nah, kemudian ada puasa mute, harus makannya nasi putih terus. Nah, itu dilakukan untuk apa? Kata saya tanya gitu, untuk olah rohani kan nggak ada contohnya, Nabi nggak pernah melakukan itu. Ya, orang Nabi kan tidak melakukan itu. Terus jawabannya apa? Saya ini melakukan tidak saya niatkan karena ibadah gitu. Iya kan? Bisa jawab begitu. Dan kalau itu diniatkan ibadah malah dosa, karena nggak ada tuntunannya. Tapi kalau hanya sekedar kepengen mengolah, mengolah, mengolah diri supaya sehat, ngurangi makan, diet, gitu. Puasa Daud itu malah ada contohnya. Kalau puasa Daud kan ada contohnya. Maka para ulama sebenarnya sudah menyatakan sebenarnya hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu cukup untuk mensucikan diri. Qad aflaha man zakkaha itu. Beruntung orang-orang yang melakukan penyucian jiwa ini. Nah, sebenarnya sufisme itu kan sebenarnya gerakan penyucian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazkiyatun nafs. Nah, praktek-praktek kemudian beberapa yang kemudian mengharamkan atau tidak membolehkan sufisme itu ya karena ada tadi praktek-praktek yang menyimpang, praktek-praktek yang menyimpang dari akidah. Nah, sehingga akhirnya belum lagi karena memang itu tidak ada kalimat itu, gerakan tasawuf itu tidak ada. Gimana gimana? Kita lanjut makan. Ya silakan silakan ini. Dan risiko narasumber ya, Pak. Iya ya apa-apa. Banyak apapun makan daripada sumber ke bakal kecolek. Kecuali izin minum. Ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka gerakan sufistik itu adalah gerakan jiwa. Jadi intinya adalah penyucian-penyucian jiwa. Jadi kita butuh butuh saat-saat di mana kemudian orang itu butuh mensucikan jiwanya. Makanya misalnya kita ke masjid, iktikaf, di dalam Islam itu kan ada iktikaf. Nah, iktikaf sebenarnya lebih pada cenderung tadhiyatun nafs. Makanya kalau 10 hari, setahun sekali itu kan 10 hari yang terakhir itu sebenarnya kita diperbanyak untuk ke masjid. Sebenarnya itu membersihkan jiwa. Maka di sini juga dijelaskan bahwa the Sufi way is about purifying the heart and the soul. Wah, ini jadi
purifikasi hatinya dan jiwanya, membersihkan jiwa dari segala kotoran-kotoran hati. Misalkan nih, orang-orang yang sufi itu dia hatinya itu tidak ada kebencian dengan orang lain. Hatinya dia tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada penyakit-penyakit hati itu dilatih di di praktek-praktek yang disebut dengan tazkiyatun nafs tadi. Nah, dia harus mudah memaafkan, jiwanya tidak pernah dendam dengan saudaranya. Nah, bahkan ini juga Sufisme means sincerity, ikhlas. Nah, Sufi itu bermakna dia harus melakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuan-tujuannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sufi juga bermakna standing upright on the straight path atau istiqomah. Nah, jadi kita menjaga keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya yang kemudian kita lakukan yaitu meniatkan segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ada lagi the Sufi ways is ridho. Nah, ridho and submission taslimiyah. Nah, jadi dia ridho dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana seseorang itu menyandarkan segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti dengan praktek-praktek ibadah yang kemudian dia lakukan, dia akan mendapatkan spiritual experience. Nah, maka di sini disebutkan, maka dia bisa mendapatkan like insight, ya, insight, kemudian inspiration atau spiritual witnessing atau love, cinta. Nah, dan ada perasaan-perasaan di dalam dirinya yang kemudian hadir secara spiritual. Dia ma'rifatullah, menyadari tentang keberadaan Allah, menyadari tentang pentingnya kita itu dekat dengan Allah. Nah, ini perasaan-perasaan itulah yang sebenarnya yang yang dihadirkan ketika kemudian kita berbicara tentang tasawuf atau sufisme ini. Sufisme ini lagi. Nah, termasuk di sini Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bahwa sesungguhnya orang-orang aulia Allah ini adalah orang-orang yang kemudian dia tidak takut dan dia tidak bersedih. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Nah, ini karena apa? Orang-orang yang dia kuat secara spiritual, mental spiritualnya itu menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dia tidak ada sedih dan tidak ada khawatir. Nah, sedih itu berkaitan dengan masa lalu, khawatir itu berkaitan dengan masa depan. Kenapa? Karena dia menyandarkan dirinya pada amanu wa taqau, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarannya itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam praktek-praktek kehidupannya. Bahkan ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesabaran itu yang akan menjadi akhlak atau adab yang dikedepankan. Kesabaran, keikhlasan, rasa syukur. Nah, ini adalah akhlak-akhlak yang dimunculkan dari sifat ihsan tadi. Jadi dia semakin menjadi hamba Allah yang sabar, yang ikhlas, yang tulus, yang juga dia ridho dengan segala ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga di sini dijelaskan juga bahwa mereka menyadari betul bahwa ketika dia membuat kesalahan langsung berdoa Rabbana dzulamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini ketika kemudian di kisahnya Adam ya. Kemudian juga di sini dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di buku ini dijelaskan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, berikutnya orang yang sufi itu reading the Quran and obeying its command. Nah, ini dia juga berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, itu sebagai bagian dari cara untuk mensucikan diri. Nah, kenapa? Karena Al-Quran ini font of divine wisdom. Nah, that hand and quest and comfort to bleeding the heart. Nah, dia memang Al-Quran ini yang secara senyawa itu ya hadir di dalam jiwa kita. Secara kalau
komputer adalah hardware, ada software ya. Hardware ya fisik kita ini adalah hardware, nah softwarenya Al-Quran itu. Sehingga manusia itu memang mesti harus harus berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, di sini memang juga bagian penting kita untuk menghadirkan Quran itu dalam setiap hati kita. Kayak Pak Ghazali itu setiap hari itu Masya Allah tuh. Nggak pernah lepas dari Al-Quran itu. Satu juz ya, mesti itu Masya Allah. Istiqomah. Makanya beliau itu nggak pernah sedih, susah itu nggak pernah. Nyindir. Alia, bayangkan itu. Saya ke masjid sudah pulang loh, Pak Zulin masih di masjid tuh. Imam bos. Ya, siap. Usul Pak. Ya, sampai kemudian mentadaburi Al-Quran. Afala ya tadabbarun Al-Quran am ala qulubi aqfaluha ya. Jadi mentadaburi Al-Quran. Nah, ini pintu masuk Tazkiyatun Nafs memang ya lewat Al-Quran. Tentu Al-Quran yang oh ya, yang dihayati, Al-Quran yang difahami, yang di Al-Quran yang kemudian difahami, ditadaburi, itu yang akan membersihkan jiwa. Yang Al-Quran ini kan asyifa, obat jiwa. Al-Quran ini adalah bagian dari cara Allah untuk menselaraskan jiwa-jiwa manusia dengan Al-Quran itu akan menghidupkan hati. Wah, ini masih panjang. Dan ya ada lagi yang sering kemudian dilakukan oleh sufi, yaitu suluk. Nah, ini gimana Pak Adin ini suluk ya? Dan suluk itu seperti apa? Nah, praktek-praktek suluk. Orangnya namanya Salik. Ya, pelaku pencari jalan Tuhan ya. Nah, belum pernah ya? Dialog ya. Jadi silek ada. Ya, jadi proses ini biasanya kalau orang-orang yang mau menjalani sufistik dia melakukan suluk. Apa sebenarnya suluk ya? Sebenarnya sebenarnya itu sederhana. Karena kalau ini terus kalau Ya, ya suluk itu dia pergi, tapi sebenarnya dia berzikir dan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ketika proses suluk itu mereka membuat kelambu-kelambu gitu. Nah, dia bikin kelambu-kelambu. Dia zikir benar-benar zikir 5 hari. kita salah. Ya, tapi itu yang salah kalau nggak salah. Kampung saya kayak gitu ada yang gitu jadi nggak tahu. Ya, nah itu yang, nah ini yang menyimpang begitu. Dia tidak sholat, dia meninggal ibadah yang menyimpang. Tapi kalau suluk yang benar, dia di dalam suluknya itu dia ngaji, dia tilawah, tapi maka dia lebih cenderung untuk muhasabah diri. Di beberapa teman-teman yang memang mengambil program-program suluk itu ya ada. Dia 3 hari, 4 hari, bahkan dia tidak apa? Zikir aja dia. Di ada tempatnya dia pergi satu tempat nanti di Depok ada Pak ini kalau Menyebutnya mereka surau. ya di surau-surau Dia harus caranya harus rendah jadi ya dia cara benar rendah. ya, dia memang menempat jiwanya meninggalkan seluruh aktivitas untuk berzikir, hanya zikir. Kadang yang dilakukan nggak boleh ngomong juga, dia harus puasa juga di situ. Nah, proses-proses itu di Depok itu ada Pak, di Depok ada yang melakukan itu, dari mana-mana datang itu. Ya sebenarnya proses itu juga bisa dilakukan masing-masing. Nah, tapi kadang kan memang butuh teman nanti dibikin jamaah gitu. Iya ya. Ya, sebenarnya kalau pas solo itu ya rame-rame tapi sendiri-sendiri. Karena dia pakai pakai bilik-bilik sendiri, pakai kelambu sendiri, pakai ini sendiri. Ya itikaf sebenarnya konsepnya ya itikaf tadi gitu. Tapi di masjid mestinya. Yang benar itu di masjid. Sholat jamaah, sholat jamaah. Nah, ini kan proses cara ya dan metodologi untuk orang mentazkiyah dirinya itu. Intinya selama tidak ada pelanggaran syariat yang dilakukan, bagaimana kita berzikir kepada Allah ya dibolehkan. Asalkan memang isinya memang kita diam zikir ya kayak kita itikaf sebenarnya seperti itu. Kita itikaf di masjid. Nah tapi yang tadi sampai nggak sholat, kemudian puasa terus, nah itu kan nggak ada contohnya. Itu yang kadang yang tidak pas kan di situ. Ya.
Jadi malah melampaui. Padahal syariat ini sudah cukup untuk melakukan tazkiyatun nafs itu. Coba puasa misalkan. Kita kuat aja puasa Daud setahun dua tahun sudah luar biasa gitu. Nah, nggak perlu puasa 40 hari berturut-turut misalkan ya. Ya cukup. Atau misalkan mau lebih mentazkiyah diri lagi. Udah bangun zikir malam yang lama jam 2 sampai subuh zikir. Itu udah subhanallah itu orang kuat aja sudah luar biasa ya. Kuat dan istiqomah itu pasti akan diberi oleh Allah makomah mahmuda janji Allah kan di surah Al-Araf itu. Sehingga guru saya dulu mengatakan, udahlah nggak usah ikut-ikutan praktek-praktek yang macam-macam gitu. Cukup apa yang dicontohkan Nabi dan Rasul itu lakukan dan istiqomah. Itu sudah tazkiyatun nafs itu. Udah cukup. Jadi misalkan kadang kan orang yang pergi kemana ya nanti zikir di sana gitu. Ada yang model-model begitu. Nah, kamu lakukan aja ibadah, baca Quran aja sehari lebih dari satu juz, baca dikaji, kemudian malamnya tahajud, nanti duha, puasa kalau mau ya puasa Daud atau puasa itu sudah cukup untuk mentazkiyah jiwamu. Dan itu bisa istiqomah. Udah itu sudah termasuk amalan-amalan ihsan, tazkiyatun nafs gitu. Ya, kadang kita itu terlalu kreatif ya, semangat untuk melakukan amal-amal. Nah, kalau kita tidak punya fondasi akidah yang kuat, tadi jadinya kayak praktek namanya mysticism ya, mistik ya, praktek-praktek mistik yang kemudian didapatkan. Karena dulu pernah Ustadz Kiai Wafi itu cerita yang menghilang itu saja. Iya. Jadi dia melakukan olah rohani dengan luar biasa, kemudian ajarannya itu kan salah kan, ditangkap polisi, kemudian bisa menghilang. Kan? Bilang benar ya? Hilang beneran. Iya dengan ilmunya dia. Dibisikkan jin sama setan. Makanya olahraga itu ya fisiknya kuat, olah rohani rohaninya kuat. Nah, masalahnya kalau ini tidak dikuatkan dengan akidah, tadi bisa sesat. Di, Fondasinya harus kuat. Karena nanti sehingga amal-amal yang dilakukan dia tidak asal. Kadang ada kemarin ada tanya ke saya gitu ya. Terus dia itu ada praktek-praktek rohani kan. Ternyata apa sama gurunya diminta untuk menyembelih ayam tapi nggak boleh nyebut nama Allah. Jadi kayak jadi syarat gitu. Luar syariat. Ya, iya, jadi syarat gitu. Nah, waktu itu saya tanya, lah terus ternyata dia itu kalau tidur tuh kayak terasa ada yang membersamai tidurnya itu. Nah, itu ternyata jin. Nah, itu jin. Karena waktu itu kemudian, oke, kita ada teman saya dari Bogor itu yang biasa meruyah kan, yuk kita coba. Nah, ternyata apa? Dia melakukan praktek-praktek yang tidak benar tadi menyembelih menyembelih ayam bukan karena Allah tapi kayak persembahan gitu. Sebenarnya kan dia melakukan olah rohani, melakukan olah rohani tapi salah, sesat. Nah, diminta untuk melakukan hal seperti itu. Nah, ini yang perlu kemudian Maksud Pak iya, ma'rifatullah kan ini sebenarnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita merasa dekat, ya, merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi Allah, merasa dilihat oleh Allah. Tapi yang memang benar-benar kita karena Allah Subhanahu wa taala ini fondasi akidahnya harus kuat. Kalau tidak kuat, kokoh ya tadi mudah sekali setan itu untuk menyimpangkan daripada jalan kebenaran. Misalkan zuhud ya. Orang memahami zuhud ini kalau tidak pas, itu juga akan tersesat. Misalkan apa? Meninggalkan dunia. Terus rak gelem kerja, rak gelem ngurusi keluarganya. Pokoknya yang penting dia sibuk dengan dirinya sendiri. Ini kan sudah nggak benar. Tanggung jawab dia kan sebenarnya harusnya mengurusi anaknya, mengurusi keluarganya. Dengan dalil agama dia, oh saya zuhud kok. Tak jadi zuhud apa males gitu. Ya, ini kan juga menggunakan dalil agama di oh, saya tidak cinta dunia. Ya memang dia miskin ngomong gitu. Nggak cinta dunia ya wajar kan. Lah yang mau dicintai apa kan kadang. Ya, akhirnya menjadikan agama sebagai apa sasaran. Oh, dia, oh saya zuhud tuh nggak mau kaya. Kenapa? Karena dunia itulah penjara bagi orang-orang Muslim. Ya ternyata itu makbul kan saya suka-suka yang Indonesia udah di penjara. Baik demikian Pak Adi. Udah jam 11 dulu. Nah, kesimpulannya gerakan sufisme itu adalah gerakan pensucian jiwa, tazkiyatun nafs, yang itu lakukan hal-hal yang kaitannya dengan ihsan
yang dicontohkan oleh Allah dan Rasul, yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Benar. Yang benar, praktek-praktek itu. Ya, tadi termasuk gerakan zuhud, gerakan sabar, semua yang memang tuntunannya ada, yang semuanya orientasi ibadah itu kan sebenarnya ya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, bukan praktek-praktek yang kemudian melanggar, apalagi menyimpang daripada syariat dalam kerangka mengolah olah rohani. Guru saya itu pernah saya datangi rumahnya, tapi pas saya ke sana itu pas sudah meninggal. Itu rumahnya itu sederhana, tapi ternyata di kamarnya itu dia bikin bilik, Pak. Bikin ada tangga ke atas. Saya tanya anaknya, itu untuk apa gitu. Nah, ternyata bapaknya ini seorang kiai, itu kalau sudah sepertiga malam terakhir dia itu naik ke atas, Pak. Itu zikir di atas itu. Misalkan jam 2 itu itu melakukan itu, Pak. Jam 2 itu udah mulai bangun dan ini sholat tahajud zikir gitu. Bahkan kalau kita melihat musola-musola yang zaman dulu itu sebelahnya itu ada biliknya, ada biliknya. Itu Pak Kiainya yang melakukan olah rohani di situ, sehingga doa-doa mereka itu mustajab karena dia dekat dengan Allah. Nah, sekarang dekatnya dengan duit, sehingga kiai-kiai orang do mustajab. Jadi sumbernya duit. Selama jiwa itu jadi dungone. Dekat sama konten tuh. Dekat sama kota, dekat sama penguasa itu kan. Iya. Nah, dulu orang sufis dia kadang malah dia tidak mau terkenal di dunia, tapi mau terkenal di langit kan. Maka dia bikin bilik-bilik dulu kiai-kiai kampung itu dia bikin bilik-bilik. Yang lainnya nanti sebelum subuh itu kiai saya dulu tuh kalau jam 3 jam 2 itu sudah mandi, Bang. Mandinya di sungai. Mandi di sungai terus nanti dia mulai itu udah tahajud, zikir, hafal Quran ya. Hafalin Quran gitu udah. Dulu begitu kiai-kiai itu memang zuhud yang benar, tapi dia paginya tetap pergi ke sawah, dia bekerja, beraktivitas, tapi malamnya dia seperti rahib kalau bahasa dulu ya. Kalau siangnya dia seperti singa, bekerja keras sesuai dengan kompetensi dan idenya. Nah, tapi kalau malam dia seperti rahib. Nah, kalau di Jakarta dulu terkenal namanya kaum sufi berdasi. Ya, kaum sufi berdasi dari dunia dalam genggamannya, tapi tidak di dalam hatinya. Nah, itu teman-teman kalau pas jamaah tabligh ngumpul tuh, jamaah tabligh ngumpul di Ancol itu nanti mobilnya tuh mobil mewah-mewah, Pak. Mobil yang mewah-mewah, mobil yang bagus-bagus, tapi dia perilakunya tuh zuhud. Karena dia kurus, dari Hongkong ini udah jarang kok ya kayaknya. Masih ada ya? Di Indonesia kan ada yang Ya, ada yang muncul ya, yang mobil yang bagus ada cowok ya. belakang. Iya. Jadi ternyata juga itu Masya Allah ya. Saya beberapa kali ketemu dengan pas waktu tugas dengan dompet Doafa itu ya. Orangnya itu luar biasa, Pak. Orang-orang kaya ternyata. Kita jak ngobrol itu ya. Orang-orang yang memang dakwah biayai sendiri, dia pakai mobil sendiri. Apa? Di sisi dan itu Itu Masya Allah. Ya Jadi memang muncul. itu ah, dan ternyata yang benar itu ada tashil ya namanya. Kalau orang mau berangkat, misalkan dia mau kurus itu sebenarnya ada tashil. Ditanya dulu, Pak. Keluarganya bagaimana, tiketnya seperti apa. Nah, yang banyak itu kan kadang-kadang model nekat aja. Keluarganya nggak diurus, kemudian dia pergi atas nama jihad, dakwah gitu. Nah, itu yang banyak terjadi begitu. Saya pernah ngikutin itu. Oh, ternyata itu ada ketentuannya gitu. Kalau dia nggak mampu memberikan nafkah kepada keluarganya, ya nggak boleh dia itu pergi. Nggak boleh dia pergi. ngandelin antara yang lain. Oh, nggak boleh. Tanggung jawabnya itu dia. Atau kadang nanti kalau misalkan dia nggak mau beli tiket, itu dia sekelompok gini kan, saya mau tak beliin tiket. Temannya, saudaranya Muslim, nggak beliin tiket. Kamu yang berangkat. Tapi keluargamu disiapin dulu nafkahnya sekian bulan. Misalkan dia 3 bulan atau 1 minggu gitu. Nah, itu memang eh, proses juhud ya. Tapi memang banyak, saya tanya, banyak orang juga mendapatkan asbab hidayah dari cara-cara itu. Karena dia meninggalkan dunia yang pernah dia alami. Nah, ternyata bagaimana dia belajarnya. Ada yang ikut dakwah itu, dia nggak bisa baca Quran, tapi selama perjalanan itu dia belajar. Itu. Selama perjalanan dia kemana 3 bulan, 40 hari itu dia belajar.
dia belajar, dia ngaji, dia belajar. Nah, ini juga ada praktek-praktek zuhud gitu. Dia memang banyak Allah yang juga mendapatkan hidayah dari model dakwah yang memang teman-teman kita lakukan seperti itu. Betul-betul untuk bahkan ada jenderal polisi juga yang Kapolda Jawa Timur. Kapolda Kapolda Jawa Timur. Sulawesi Timur juga ya banyak beberapa yang memang mendapat hidayah dari situ. Jadi dari proses-proses Perintah hariannya sholat subuh. Semua polisi di bawah Jawa Timur kan dulu pernah. ya Perintah hariannya sholat subuh ke masjid. ini juga bagian dari tazkiyatun nafs. Bisa ke masjid 5 waktu aja sudah tazkiyatun nafs luar biasa itu. Apalagi di Hongkong kan. Baik, demikian. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi yang kekinian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustaz penjelasannya. Kesimpulan akhirnya kata sederhananya sufi bukan sesuatu yang dilarang ketika dilakukan dengan sesuai dengan kaidah-kaidah ajaran Islam itu kan dari baginda Rasulullah SAW. Itu sederhana ya Ustaz ya. Tadi dari sudah banyak penjelasan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Jadi dan menambah kesana ilmu buat kita semua dan di Facebook. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akan lanjutkan diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.